Halo semua, kita bertemu lagi pada pembelajaran IPA kelas 8, masih dalam pola PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan membahas tentang tekanan gas. Selain tekanan benda padat dan tekanan benda cair, ternyata benda gas juga mempunyai tekanan. Ya, jadi besarnya tekanan gas pada ruang terbuka di atas permukaan bumi itu berbeda-beda. Misalnya seperti ini. Kenapa ada tekanan gas? Ini bumi, ya. Lalu bumi itu kan diselimuti oleh atmosfer, ya. Ini diselimuti oleh atmosfer. Atmosfer itu adalah udara. Wujud udara itu adalah gas. Nah, berarti udara juga memberi tekanan pada permukaan bumi. Nah, udara ini memberi tekanan pada permukaan bumi. Besarnya tekanan ini berbeda-beda, ya. Nah, menurut perhitungan para ahli, setiap kenaikan 100 meter dari permukaan laut, 100 meter dari permukaan laut, tekanan udara berkurang 1 cm Hg. Artinya semakin tinggi tempatnya, tekanan udaranya semakin kecil. Jadi tekanan udara itu mengukur ketinggian tempat itu selalu di atas dari permukaan laut, ya. Nah, itu harus diingat, semakin tinggi tempatnya tekanan udaranya akan semakin kecil. Kenapa? Karena kerapatan udaranya semakin renggang, ya, semakin renggang. Nah, hubungan antara ketinggian tempat dan tekanan udara dirumuskan sebagai berikut. H sama dengan 76 cm Hg, ini adalah satuan untuk tekanan udara. Cm air raksa, Hg itu air raksa, kurang X per 1 cm Hg kali 100 meter. Jadi kita bisa menghitung ketinggian tempat, ya, berdasarkan tekanan udara, atau bisa kita mengetahui tekanan udara berdasarkan ketinggian tempat. Nah, ini satuan tekanan udara adalah cm Hg. Hg itu adalah air raksa karena barometer pertama itu menggunakan air raksa. H adalah ketinggian tempat dari permukaan laut, satuannya meter. X adalah tekanan tempat dari permukaan laut, satuannya cm Hg. Oke. Sekarang mari kita gunakan rumus tersebut untuk menyelesaikan soal berikut. Diketahui kota A terletak pada ketinggian 700 meter di atas permukaan air laut. Tentukan tekanan udara di kota A. Maka pertama sekali mari kita tuliskan apa yang diketahui dari soal. Yang diketahui adalah H, ketinggiannya sama dengan 700 meter. Oke, jadi harus ingat bahwa tekanan udara di permukaan laut itu sama dengan 76 cm Hg. Jadi kalau naik 100 meter dari permukaan laut, tekanannya berkurang 1, berarti jadi 75 cm Hg. Dari situ sebenarnya kita bisa langsung kurangkan aja 76 kurang 7, ya, kurang 7. Tapi mari kita hitung dengan rumus. Oke, ditanya, berarti yang ditanya kalau dari rumus ini yang ditanya adalah X-nya, tekanan udara. Ditanya X-nya, tekanan udara pada ketinggian tertentu, pada ketinggian 700 meter. Mari kita jawab. H sama dengan 76 cm Hg kurang X per 1 cm Hg kali 100 meter. Oke, H-nya tadi 700 meter. 700 meter sama dengan 76 cm Hg per 1 cm Hg kurang X kali, kita kurung aja ya, kali 100 meter. Oke,
habis. Habis 100 tinggal 7. Oke, nih habis. Maka yang sisa 7 sama dengan 76 per 1 kurang X. Kita kali silang, 7 kali 1, 7 sama dengan 76 kurang X. Oke, kita pindahkan, ini 76 kurang X sama dengan 7. Nah, pindahkan X ke sebelah kanan, pindahkan 7 ke sini. Berarti 76 kurang 7 sama dengan X. Pindah tempat, berubah tanda. Oke, maka X sama dengan berapakah 76 kurang 7? 69. Ya, X sama dengan 69 ya. Oke, 69 tambah 7. Oke, pas. Maka X sama dengan 69 cm Hg, artinya tekanan udara di ketinggian 700 meter itu sama dengan 69 cm Hg. Nah, itu penggunaan rumus H sama dengan 76 cm Hg per 1 cm Hg kurang X kali 100 meter. Nah, itu yang tadi adalah tekanan udara pada ruang terbuka. Sekarang tekanan gas atau tekanan udara pada ruang tertutup. Nah, contohnya nih. Oke. Seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris bernama Robert Boyle menyatakan sebuah teori dan dikenal sebagai hukum Boyle yang berbunyi, pada suhu tetap, hasil kali antara tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup selalu tetap. Maka, secara matematis hukum Boyle dituliskan sebagai berikut. P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. P1 adalah tekanan udara awal, P2 tekanan udara akhir, V1 volume udara awal, dan V2 volume udara akhir. Ini rumus untuk hukum Boyle. Hukum Boyle ini adalah hukum tentang tekanan udara pada ruang tertutup. Contoh soal ya. Di dalam sebuah bejana tertutup terdapat gas yang mempunyai tekanan 2 atm dan volume 1 liter. Jika tekanan gas menjadi 4 atm, maka volume gas menjadi berapa? Jadi tekanan ini satuannya bisa juga pakai atm. ATM itu bukan ATM tempat mengambil uang ya, tapi ATM itu singkatan dari atmosfer ya. Bisa juga cm Hg, ini bisa juga Pascal, banyak satuannya ya. Nah, kita tuliskan apa yang diketahui. Diketahui di dalam sebuah bejana tertutup terdapat gas yang mempunyai tekanan, berarti P1-nya sama dengan 2 atm, P2-nya 4 atm, volume pertama 1 liter. Nah, yang ditanya pasti V2. Maka sesuai dengan rumus yang tadi, kita akan mencari V2 dengan rumus P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Maka kita masukkan angkanya 2 kali 1 sama dengan 4 kali V2. 2 kali 1 sama dengan 2. 2 ya, sama dengan 4 V2. Maka kita pindahkan biar gampang. 4 V2 sama dengan 2. Maka V2 sama dengan, ini pindahkan ke sini jadi penyebut. 2 per 4. Atau V2 sama dengan setengah, kita tuliskan 1 per 2 atau 0,5 liter. Maka volume setelah volume keduanya adalah jadi setengah liter. Jadi berkurang ya, karena tekanannya semakin besar. Tadi 4 atm. Oke. Itu contoh penggunaan rumus hukum Boyle. Nah, sekarang mari kita lihat aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Nah, jadi ada 2 ya, itu pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan dan transportasi air.
Nah, aplikasinya ada 2 tadi, pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan lalu transportasi air. Nah, perhatikan gambarnya. Bagaimana air pada tumbuhan itu bisa naik dari akar hingga sampai ke daun. Jadi air dari tanah akan masuk ke akar melalui rambut akar, lalu nanti masuk ke dari rambut akar masuk ke epidermis, korteks, lalu ke endodermis, lalu masuk ke silinder pusat. Di silinder pusat ada silem, ya. Lalu air itu sampai di silem, nanti silem itu berupa pembuluh, berupa pipa yang sangat kecil, ya. Ini silemnya berupa pipa yang sangat kecil. Lalu pipa itulah yang akan dilewati oleh air melalui batang sampai kemudian ke ranting, lalu dibawa ke daun. Nih, dibawa ke daun. Sampai di daun, air itu nanti akan diantarkan ke tempat fotosintesis, yaitu ke dalam kloroplas untuk di fotosintesis. Nanti hasil fotosintesis itu akan keluar melalui stomata dalam bentuk oksigen. Oke. Kemudian transportasi nutrisi. Hasil fotosintesis dari daun, akan diedarkan oleh pembuluh floem dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Ya, daerah yang dituju itu adalah konsentrasi yang tepat, yang konsentrasi gulanya rendah, karena hasil fotosintesis itu adalah glukosa, ya, gula. Kalau kita tuliskan persamaan reaksinya, jadi fotosintesis itu adalah hasil reaksi antara CO2 dan H2O, ini air, ini karbon dioksida. Ini akan menghasilkan C6H12O6 tambah O2. Ini hasil fotosintesis, ini bahan dasar, ini bahan, ini hasil. Jadi hasil fotosintesis itu ada 2. Ini adalah glukosa, karbohidrat, gula sama aja, dan oksigen. Nanti oksigen ini akan dikeluarkan melalui stomata. Sedangkan glukosa akan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan oleh pembuluh silem. Oke. Jadi panah ini, perhatikan tanda panahnya, menunjukkan jalannya nutrisi yang dibentuk tanaman pada proses fotosintesis. Nah, tempat itu umumnya adalah tempat-tempat yang memiliki kadar gula rendah. Ya, jadi glukosa ini akan dibutuhkan untuk proses pertumbuhan tumbuhan. Nah, di sini juga ada pengaruh tekanan. Ada pengaruh tekanannya seperti ini. Nah, satu lagi itu tekanan darah manusia, ya. Ini skemanya. Oke, nanti tugas kalian adalah menjelaskan bagaimana cara. Nih, tugasnya nanti saya bikin di kolom tugas, ya. Tapi nggak apa-apa, saya kasih tahu di sini. Tugas kalian nanti mencari tahu cara mengukur tekanan darah pada manusia menggunakan tensimeter ini. Alat seperti ini, ya. Prosedurnya bagaimana? Cara pertama sampai selesai bagaimana? Ya. Oke. Nah, oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.